Jadi saya akan menanyakan satu pertanyaan saja terkait dengan kasus Brigadir J yang meninggal belum lama ini dibunuh dan kemungkinan kuat diduga melibatkan oknum jenderal ya. Nah, apakah menurut Pak Amir tindakan Kapolda Metro Jaya yang pasti mendapat laporan dari Kapolres Metro Jakarta Selatan tentang perkara pembunuhan anggota Polri yang dilakukan juga oleh anggota Polri dengan tidak melaksanakan SOP secara sempurna itu adalah bentuk pelanggaran HAM, Pak Amir? Pak Amir, mengapa negara dan pemerintah Indonesia kelihatannya tidak mau menegakkan keadilan HAM dalam kasus Semanggi 1 dan Semanggi 2 ini? Jadi saya tuh pernah ikut aksi Kamisan, Pak Amir, dan selalu bertemu dengan Ibu Sumarsi. Dan dia adalah salah seorang ibu dari korban yang konsisten ya, sampai sekarang selalu mendesakkan untuk ditegakkannya keadilan dalam kasus Semanggi 1 dan Semanggi 2 ini. Nah, apakah Ibu Sumarsi setelah dia tidak bisa memenangkan gugatannya terhadap Jaksa Agung, kemudian juga dia mengalami banyak sekali kesulitan di dalam negara ini agar dia memperoleh keadilan ya. Nah, apakah dia memilih hak untuk mencari negara sponsor? Teman-teman, kita jumpa lagi di vlog cerita Makci Linda. Kali ini Makci akan berbincang-bincang dengan Bapak Amiruddin Ar-Rahab. Beliau adalah Wakil Ketua Komnas HAM. Kali ini Makci akan melanjutkan berbincang-bincang dengan Pak Amir tentang kasus pelanggaran HAM lainnya yang sampai sekarang masih juga menjadi perhatian masyarakat dan juga masih juga menjadi perhatian maupun penuntutan keluarga korban terhadap pemerintah agar hukum dapat ditegakkan dengan adil, yaitu kasus Semanggi 1 dan Semanggi 2, Pak Amir. Pak Amir, mengapa negara dan pemerintah Indonesia kelihatannya tidak mau menegakkan keadilan HAM dalam kasus Semanggi 1 dan Semanggi 2 ini? Misalnya tahun lalu nih Pak Amir, Mahkamah Agung bahkan menolak gugatan yang dilakukan seorang ibu korban terhadap pernyataan Jaksa Agung yang menyatakan bahwa Semanggi 1 dan Semanggi 2 bukan pelanggaran HAM yang berat. Padahal dalam buku resmi Komnas HAM, yaitu Himpunan Peristiwa-Peristiwa Pelanggaran HAM Berat, Semanggi 1 dan Semanggi 2 ini dikategorikan sebagai peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Iya, apa menurut Pak Amir ini sampai terjadi seperti itu? Nah, pemerintah dan negara kita. Ini kan pertanyaan menarik dan pertanyaan semua orang yang concern kepada keadilan dan hak asasi manusia sebenarnya. Nah, jadi begini, kalau kita perhatikan konteks dari peristiwanya, yaitu pada masa transisi ya, dari masa Orde Baru ke era reformasi, ya, sekarang disebutnya era reformasi. Nah, Komnas HAM berdasarkan, karena saya waktu itu belum di Komnas HAM itu ya, berdasarkan berkas yang saya baca dari laporan penyelidikan Komnas HAM, itu peristiwa itu dinyatakan diduga di dalam peristiwa itu terjadi yang namanya
kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Nah, karena Komnas HAM sudah melakukan penyelidikan dan menyimpulkan diduga terjadi pelanggaran hak asasi manusia, tugas selanjutnya sudah beralih kepada Jaksa Agung. Karena undang-undang mengatakan berkas hasil penyidikan Komnas HAM jika sudah dinyatakan lengkap dan Komnas HAM sudah menyatakannya lengkap, adalah tugas Jaksa Agung untuk melakukan penyidikan. Dalam rangka apa? Mengumpulkan bukti dan menentukan siapa yang diduga menjadi tersangkanya. Ya. Nah, yang menjadi soal sampai hari ini, ya, Jaksa Agung belum kunjung melakukan penyidikan itu. Terjadi perdebatan panjang Jaksa Agung dan Komnas HAM dan juga Komisi dan DPR, ya. Karena dalam undang-undang itu mengatakan jika mau didirikan pengadilan hak asasi manusia atas peristiwa yang terjadi sebelum tahun 2000 perlu mendapat persetujuan DPR RI. Nah, pertanyaannya adalah kapan DPR itu harus memberikan persetujuan? Nah, Komnas mengatakan persetujuan diberikan oleh DPR ketika penyidikan telah selesai. Karena apa? Yang disetujui oleh DPR adalah dibentuknya pengadilan. Ya. Nah, tapi ada yang mengatakan, oh enggak, DPR harus menyetujui sejak dari awal. Berarti proses penyelidikan dan penyidikan. Nah, dalam proses hukum acara pidana nggak ada itu. Nah, makanya Komnas tetap sampai hari ini berpendapat itu sudah jadi tanggung jawab Jaksa Agung. Nah, makanya Jaksa Agung ketika ditanya di Komisi 3 DPR, dia bilang, oh DPR pernah memutuskan hal yang beda. Nah, saya bilang, kami di Komnas berpikir bahwa ya DPR nggak punya kewenangan untuk memutuskan itu. Dia hanya menyetujui dibentuknya pengadilan. Nah, itulah problem besarnya. Artinya apa? Kalau kita pakai analisis politik gitu ya, ya macam-macam bisa analisisnya. Karena saya bukan political analyst gitu ya, saya hanya mau mengatakan bahwa dari segi prosedur belum jalannya pengadilan hak asasi manusia untuk peristiwa Trisakti, Semanggi 1 dan 2 itu ya karena Jaksa Agung tidak kunjung mau menindaklanjuti ke penyidikan. Jadi tanggung jawab itu ada di Jaksa Agung. Nah, sudah 4 kali Jaksa Agung berganti. Nah, selalu yang ditanya ke Komnas HAM, bukti awalnya mana? Ya udah kita serahin kok dulu. Nah, bukti-bukti yang lainnya silahkan penyidik. Karena penyidik itu punya kekuasaan, punya kewenangan jauh lebih besar dari penyelidik. Penyelidik itu hanya mengumpulkan informasi tahap awal. Penyidik bisa menyita, bisa memeriksa satu tempat, bisa tangkap orang. Komnas nggak bisa tangkap orang. Nah, itulah semestinya hari ini kita mesti bersama-sama menanyakan itu. Mengapa Jaksa Agung tidak mau? Padahal mereka sudah berganti sebanyak 4 kali. Ya, 4 kali kan Jaksa Agungnya berganti. Dari 1999 sampai kali ini kan udah 20 tahun. Ada apa dengan para Jaksa Agung ini? Nah, itu wallahu alam kan. Baik, Pak Amir, sangat menarik ya diskusi kita dengan Pak Amir masih tentang kasus ataupun peristiwa Semanggi 1 dan Semanggi 2. Tadi kita sudah berbincang bagaimana pada akhirnya Jaksa Agung lah yang sebetulnya harus didorong dan ditanyai mengenai kasus ini. Mengapa sudah terjadi 4 kali pergantian selama 20 tahun ya, Jaksa Agung masih tetap kasus ini jalan di tempat. Pak Amir, berdasarkan hukum HAM, akibat penolakan terhadap gugatannya, Ibu Sumarsi, yaitu ibu korban peristiwa Semanggi ini, yang secara hukum maupun politik, nah apakah Ibu Sumarsi, jadi saya tuh pernah ikut aksi Kamisan Pak Amir, dan selalu bertemu dengan Ibu Sumarsi. Dan dia adalah salah seorang ibu dari korban yang konsisten ya, sampai sekarang selalu mendesakkan untuk ditegakkannya keadilan dalam kasus Semanggi 1 dan Semanggi 2 ini. Nah, apakah Ibu Sumarsi setelah
dia tidak bisa memenangkan gugatannya terhadap Jaksa Agung, kemudian juga dia mengalami banyak sekali kesulitan di dalam negara ini agar dia memperoleh keadilan ya. Nah, apakah dia memilih hak untuk mencari negara sponsor seperti negara Gambia di Afrika Barat dalam perkara kejahatan HAM terhadap orang Rohingya di Myanmar, di mana Gambia sebagai negara sponsor itu mengajukan kasus genosida Rohingya dengan menuntut negara Myanmar di Mahkamah Internasional pada tahun 2019. Apakah memiliki hak orang seperti Ibu Sumarsi ini sampai pada tingkat seperti itu ketika dia sudah tidak menemukan lagi dan itu ditegakkan? Ya, saya rasa pertama saya mau ucapkan empati saya kepada Bu Sumarsi. Ibu Sumarsi adalah orang yang menjaga akal sehat kita untuk tetap menuntut keadilan ya terhadap peristiwa yang terjadi Semanggi I dan Semanggi itu. Semestinya sebagian orang di Indonesia ini malu ya kepada harusnya merasa malu seorang ibu seperti Bu Sumarsi bisa menuntut begitu terus gitu dan yang lainnya diam gitu ya. Seperti tadi saya katakan 4 kali Jaksa Agung berganti, Bu Sumarsi masih menuntut, mesti malu semua terhadap Bu Sumarsi. Tapi ya mungkin rasa malu juga kurang di kita di Indonesia ini. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah dalam hukum hak asasi manusia internasional itu ada yang disebut namanya unable dan unwilling, ya, ketidakmampuan dan ketidakmauan. Bahasa Indonesianya itu, jika suatu negara dianggap tidak mampu dan tidak mau atau tidak mau menuntut pelaku kejahatan hak asasi manusia yang serius ini ke pengadilan, nah lembaga hak asasi manusia internasional bisa menggunakan otoritasnya. Ya, bisa menggunakan otoritas. Nah, dalam konteks tadi Indonesia, hal itu mungkin saja terjadi. Ya, mungkin saja terjadi. Jika negara di Indonesia sudah dianggap dengan dua situasi itu. Tapi sampai hari ini saya melihatnya belum ada negara lain menganggap kita seperti itu, menganggap Indonesia seperti itu ya. Itu satu hal. Nah, yang kedua, kalau Ibu Sumarsi, ya saya tidak tahu lah ya, nanti ada pihak yang mau menyuarakan kehendak Ibu Sumarsi dalam konteks menggunakan negara tertentu ya untuk menggunakan otoritas dia untuk menuntut ini dalam konteks international jurisdiction ya. Nah, karena kita Indonesia, karena negara Indonesia belum meratifikasi yang namanya Statuta Roma yang menjadi dasar dari International Criminal Code, jadi Indonesia itu tidak bisa dituntut di situ. Nah, mungkin negara-negara yang sudah meratifikasi bisa menggunakan itu bisa terjadi. Tapi faktor apa yang membuat bisa terjadi banyak hal nanti. Saya tidak tahu nanti ke depan dengan seperti apa. Nah, tapi selama Indonesia masih dianggap memiliki otoritas nasionalnya, ya, atau mekanisme internasionalnya masih bisa dijalankan untuk menuntut keadilan, ya, mungkin banyak pihak akan terus mendorong itu. Ya. Nah, itulah tadi yang saya katakan, karena kita punya undang-undang tentang pengadilan HAM, ya, mungkin karena punya undang-undang itu, walaupun pengadilannya mandek 15 tahun begitu ya, mungkin faktor itu juga membuat yang lain menunggu gitu. Nah, makanya dari ini sekarang kalau ada yang pihak manapun ya, apakah internasional atau komunitas hak asasi manusia yang ada di negara luar sana mau terlibat, itu bisa-bisa saja gitu. Nah, masalahnya kan adalah prosedurnya. Nah, prosedurnya akan seperti apa itu, ya kan? Nah, itu yang banyak jadi perdebatan di kalangan praktisi hak asasi manusia ini. Apakah bisa seperti
keterlibatan tadi salah satu negara di Afrika dalam konteks Rohingya atau apakah bisa terjadi seperti Kamboja, hybrid court ya, antara internasional dan nasional saling bekerja sama untuk mengadili sebuah dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh pimpinan pasukan Khmer Merah dulu di Kamboja gitu. Jadi macam-macam. Jadi langkah keluar hak asasi manusia ini macam-macam. Nah, tergantung perkembangannya saja gitu. Pak Amir, tadi menarik karena Pak Amir menyinggung Statuta Roma dan kita adalah salah satu negara yang belum meratifikasi ya Statuta Roma. Apakah Komnas HAM merupakan salah satu pihak yang bisa untuk berinisiatif mendorong kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan ratifikasi itu, diratifikasi oleh pemerintah kita, Pak Amir? Ya, saya sebagai orang yang kerja di bidang hak asasi manusia hampir 20 tahun lebih ya sudah menyuarakan itu. Kita perlu meratifikasi itu. Ya. Karena banyak juga benefitnya untuk negara Indonesia. Ya, misalnya kalau terjadi peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan di berbagai tempat di dunia ini, kita bisa menjadi andil untuk mendorongnya dipertanggungjawabkan gitu kan. Nah, tapi saya tidak tahu juga ya, dari dulu didorong sampai hari ini nggak ada yang berminat dari sisi negara ya, tidak ada yang menunjukkan animo yang berminat tuh terhadap ratifikasi itu. Nah, makanya undang-undang pengadilan hak asasi manusia kita ini kan hanya mengambil 2 jenis kejahatan dari Statuta Roma, yaitu kejahatan kemanusiaan dan genosida. Karena ada 4 kejahatan yang menjadi yurisdiksi International Criminal Court. Kejahatan kemanusiaan, genosida, agresi, dan kejahatan perang, war crime. Nah, yang 2 ini enggak masuk ke undang pengadilan HAM. Jadi pengadilan HAM kita ini sayangnya kejahatan yurisdiksi internasional, tapi prosedur nasionalnya tidak memadai gitu. Hukum acaranya tidak memadai, makanya ini juga jadi jalannya timpang-timpang begitu. Nah, kalau kita ratifikasi itu kan kita perlu menyiapkan hukum acaranya juga. Nah, tapi saya rasa itu mungkin perjuangan yang panjang ya. Ya, kalau semua orang yang concern pada hak asasi manusia dan pembaharuan hukum di Indonesia memang punya perhatian terhadap itu, ya kan tidak tutup kemungkinan juga 5-10 tahun ke depan gitu. Ya, jadi memang tadi belajar dari bagaimana pengadilan HAM akan berlangsung di Papua, memang perjuangan untuk hal ini, termasuk bagaimana Statuta Roma nanti bisa diratifikasi, memang harus jangan berhenti ya Pak Amir. Iya, maksudnya harus terus kita dorong gitu. Supaya apa? Supaya kan gini, perjuangan hak asasi manusia ini perjuangan untuk peradaban, ya kan? Nah, kalau kita mau meningkatkan adab dari bangsa kita ini, kita mesti punya sandaran norma yang cukup gitu. Nah, jadi ini juga lah yang saya juga selalu katakan, kalau kita bicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab dalam konteks Pancasila, ya kita mesti dorong dia sebagai dalam rangka perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Karena peradaban dunia ya dibangun atas kemanusiaan kan. Nah, kita dorong ke situ sama-sama. Kesadaran itu mesti tumbuh bersama-sama dari kita sebagai warga negara. Gitu. Kita akan berlanjut lagi, belum selesai nih Pak Amir tentang Semanggi 1 dan Semanggi 2. Nah, ini tadi kita sudah sempat membahas ya Pak Amir tentang bagaimana jika Ibu Sumarsih dengan keluarga korban gagal mendapatkan negara sponsor ya, dan juga kendalanya bagaimana dalam prosedurnya ternyata kita belum meratifikasi Statuta Roma. Kemudian dalam kondisi kita tidak didukung oleh belum terjadinya ratifikasi Statuta Roma dan banyak kendala-kendala itu. Apakah misalnya Mahkamah Internasional itu memiliki hak secara sepihak Pak Amir untuk menetapkan kejahatan tersebut
misalnya Semanggi 1 dan Semanggi 2 sebagai kejahatan kemanusiaan dalam yuridiksinya. Karena saya sempat baca juga misalnya ada kasus yang Mahkamah Internasional menetapkan hal itu gitu secara sepihak. Apakah dalam kasus Semanggi 1 dan Semanggi 2 ini ada potensi untuk itu? Meskipun kita masih belum meratifikasi Statuta Roma dan sebagainya. Kalau dari prosedurnya tidak. Tidak. Prosedurnya ada tidak. Kenapa? Karena itu mesti mendapat persetujuan negara. Negara pihak. Sekali lagi negara pihak. Negara ya? pihak. Nah, maka dari itu perjuangannya menjadi panjang. Ya, perjuangannya jadi panjang. Tapi saya juga selalu ingin sampaikan bahwa meskipun itu prosedurnya belum bisa kita penuhi, tapi upaya kita menuntut keadilan kan tetap aja terus disuarakan. Gitu. Ya, tetap aja harus disuarakan. Nah, suara-suara internasional itu penting sebagai apa? Sebagai pendorong moral untuk berbagai pihak untuk mewujudkan keadilan. Gitu. Mesti kita taruh di situ gitu. Supaya apa? Supaya kita juga tidak menjadi patah arang gitu ya memperjuangkan hal-hal seperti ini. Jadi seperti selalu ada harapan ya bagi kita. Nah, karena orang yang bekerja di bidang hak asasi manusia modal dasarnya kan harapan dan keoptimisan. Nah, kalau nggak ada harapan dan keoptimisan untuk keadilan bisa datang, ya ngapain bicara hak asasi manusia kan? Setuju saya. Jadi selama ada harapan itu, selama itu pula kita akan terus berjuang ya Pak Amir. Ya makanya saya sampaikan kepada teman-teman, banyak nih teman-teman yang lebih muda-muda nih kan, sikapnya sangat pesimis. Saya bilang, kau kalau pesimis jangan bicara tentang HAM. Kenapa? Saya bilang, kalau kamu menjadi aktivis HAM, tapi selalu bersikap pesimis, lah kamu mau bela orang yang udah kalah itu gimana jadinya gitu. Kan kita harus mendatangkan bahwa ada harapan ini untuk perjuangan ini gitu. Bahwa harapannya kecil atau besar itu kan soal lain gitu. Iya, yang penting celah itu ada. Kita berupaya. Ya seperti kita dulu lah, Mas Linda ya, waktu kita masih mahasiswa dulu kan nggak kebayang presiden bisa berganti, rezim akan berubah seperti ini. Nggak kebayang. Saya mimpin Komnas juga nggak kebayang buat saya dulu. Ya kan? Iya. Tapi kan kita berupaya aja dengan segala resikonya. Ya kan? Dengan segala resikonya kok kita dulu nggak seringan yang dibayangkan orang sekarang. Ya kan? Kita hadapi aja kan. Tapi juga nggak terlalu tegang-tegang kali kan. Ya biasa aja sebagai orang muda gitu kan. Kadang ada hal lucunya juga ya di balik perjuangan yang begitu berat. Jadi itulah saya bilang sikap optimis menjadi penting dalam rangka memperjuangkan hak asasi manusia, keadilan, kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat. Ya perlu kita perjuangkan. Sulit dah pasti. Ya, kalau nggak sulit kita nggak berjuang, ya kan? Gitu aja. Pak Amir, dan ini sebetulnya kasus ini sedang populer sekarang, pasti Pak Amir sudah tahu. Tapi saya tidak akan menanyakan misalnya tentang hasil-hasil penyelidikan Komnas HAM, karena juga sudah diumumkan di media, dan ketika penyelidikan itu sudah memperoleh hasil, Komnas HAM pasti akan menyebarluaskannya kepada masyarakat ya. Tadi saya juga lihat di kantor ini, wartawan memenuhi lorong-lorong ya, menunggu mungkin informasi hasil penyelidikan Komnas HAM yang selanjutnya. Jadi saya akan menanyakan satu pertanyaan saja terkait dengan kasus Brigadir J, yaitu seorang polisi ya yang meninggal belum lama ini, dibunuh, dan kemungkinan kuat diduga melibatkan oknum jenderal ya. Nah, ini mengenai bagaimana proses penyelidikan sampai ke penyidikan kasus tersebut, yang juga menjadi pertanyaan masyarakat. Jadi kadang-kadang saya juga sering membaca berita, bahkan YouTube, kemudian hal-hal yang beredar di WA group itu Pak Amir. Masyarakat sebetulnya, para netizen ini Pak Amir,
Sekarang netizen Pak Amir, ini ingin tahu misalnya, saya tidak tahu ini apakah kewenangan Pak Amir menjawab ya, tapi saya tanyakan saja. Apakah menurut Pak Amir tindakan Kapolda Metro Jaya yang pasti mendapat laporan dari Kapolres Metro Jakarta Selatan tentang perkara pembunuhan anggota Polri yang dilakukan juga oleh anggota Polri dengan tidak melaksanakan SOP secara sempurna itu adalah bentuk pelanggaran HAM, Pak Amir? Peristiwa terjadinya dugaan ya, sekali lagi dugaan tembak-menembak antar dua anggota Polri di rumah salah satu pimpinan Polri, gitu kira-kira ya. Nah, Komnas itu pegangnya begini, Komnas tentu tidak bisa menyampaikan spekulasi-spekulasi seperti yang beredar di dunia netizen itu. Jadi pegang Komnas HAM itu begini dalam menindaklanjuti peristiwa ini. Pertama, Komnas itu kan diminta oleh Polri ikut mengawasi atau memantau proses penyidikan yang dilakukan Polri. Itu permintaannya. Dan permintaan itu disampaikan secara lisan terbuka, kemudian ditindaklanjuti oleh Wakapolri dengan datang ke Komnas HAM. Nah, sejak Wakapolri datang ke Komnas HAM, itulah saya anggap itu permintaan resmi kenegaraan. Nah, bagaimana Komnas menyikapi itu? Nah, Komnas menyikapi itu sesuai dengan kewenangannya, yaitu melakukan yang namanya pemantauan. Jadi kita berupaya melakukan pemantauan terhadap proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh instansi Polri yang melibatkan banyak unsur-unsur Polri-nya sendiri. Nah, untuk dalam rangka melakukan pemantauan itulah Komnas HAM ya, mencoba mendalami semua informasi yang mungkin bisa dijangkau oleh Komnas. Nah, hasilnya apa? Ya nanti kan kita sampaikan secara terbuka. Tapi yang kita pantau itu hampir keseluruhan proses dalam rangka penyidikan itu. Karena Komnas ini nanti hasilnya kan rekomendasi atau saran kepada penyidik agar penyidikannya kredibel. Kira-kira begitulah langkahnya. Nah, tentu banyak hal yang bisa dilakukan oleh Komnas HAM. Saya tidak terlibat langsung di dalamnya. Mungkin nanti saya akan menerima laporannya. Jadi yang saya sampaikan tadi itu adalah itu prosedur atau tata cara Komnas dalam melakukan pemantauan. Nah, hasil akhirnya adalah rekomendasi kepada penyidik. Bukan berarti Komnas HAM menggantikan kerja polisi sebagai penyidik. Nah, ini kan orang kan menduganya kayak Komnas HAM mau menggantikan kerja Polri. Enggak. Penyidik itu tanggung jawab Polri, bukan tanggung jawab Komnas. Tapi dalam proses itu, Komnas melakukan pemantauan, nanti memberikan masukan-masukan, dan melihat TKP-nya seperti apa, nanti hasil forensiknya akan seperti apa, uji balistiknya akan seperti apa. Supaya apa? Supaya semua langkah itu kredibel. Nah, apakah ini melanggar HAM atau tidak? Ya hari ini kita belum selesai melihat itu semua. Gitu. Jadi belum bisa memberikan satu kesimpulan akhir ya tentang kasus ini. Ya kita Komnas HAM tidak bisa menjudge begitu. Kenapa? Karena harus beranjak dari keterangan yang sahih, fakta yang teruji, dan bukti yang legal. Nah, tanpa itu Komnas HAM nggak akan, tanpa tiga hal tadi, Komnas HAM akan sama dengan orang berpendapat pinggir jalan kan. Nah, makanya saya ada juga orang TV tanya sama saya, ini ada spekulasi begini-begini. Saya bilang kalau masyarakat berspekulasi biarkanlah, mungkin itu hiburan yang dia nikmati hari ini gitu. Masa masyarakat berspekulasi dilarang? Ya biar aja. Tapi lembaga-lembaga resmi ya beranjak dengan cara prosedurnya jelas, hal-hal yang diacu jelas, sehingga kesimpulannya juga berguna secara tepat gitu. Nah, kalau enggak kan bagian dari spekulasi juga, yang ngapain gitu. Tapi Pak Amir memahami ya
mengapa masyarakat berspekulasi, karena mungkin mereka juga selama ini dalam kenyataannya memang sukar untuk mempercayai praktik pelaksanaan dan penegakan hukum di Indonesia. Jadi seperti apa ya, itu adalah ekspresi dari sikap kecewa, was-was, kemudian pesimistik juga ada di situ ya. Kalau saya begini, Mas Linda ya, persoalannya itu masyarakat itu kan punya memori. Betul. Ya kan? Nah, memorinya kalau terjadi peristiwa dia calling tuh memorinya kan. Apa itu? Yaitu memori masa lalu yang melihat centang perenangnya dunia hukum ini. Dan itu yang belum bisa kita pulihkan setelah 98 itu sampai hari ini. Itu yang belum bisa kita pulihkan. Maka dari itu kenyataan yang terjadi apa? Nah, di kepala masyarakat banyak itu rasa percaya kepada proses-proses formal itu tidak terlalu penuh. Ya. Ini bahasa diplomatis ya Pak? Ya, rasa percaya. Kalau orang percaya kan dia tidak akan rewel kan, tidak akan menanyakan ini spekulasi, tapi rasa percayanya nggak pulih gitu. Nah, tugas dari lembaga-lembaga inilah dalam menunjukkan hasil kerjanya yang baik lah yang akan menumbuhkan rasa percaya gitu. Ya kan? Nah, kalau kita lihat contoh lah begini. Ada dua peristiwa nih, ya. Satu peristiwa terjadi di Jawa Barat, seorang perwira TNI nabrak orang naik motor, ya. Akhirnya nabrak, duanya dibuang ke kali. Dan meninggal. Muda-mudi itu ya. Buang saja. Akhirnya ditemukan jenazahnya. Akhirnya Panglima TNI ambil tindakan, diusut secara hukum. Tuntas. Perwira itu akhirnya dihukum seumur hidup. Nah, itu kan orang bisa melihat, oh kalau TNI begini nih, ya, akan bisa membuat orang percaya. Nah, polisi ini akan seperti apa? Nah, itu tanya besar. Ya, masyarakat menunggu ini ya, Pak. Mari kita sama-sama lihat ini, cermati setiap perkembangan. Nah, kalau saya bilang cermati setiap perkembangan, pasang telinga baik-baik, lihat baik-baik, supaya Anda bisa mengerti juga bagaimana negara sedang bekerja hari ini. Baik Pak Amir. Pak Amir, terima kasih banyak perbincangan Makci hari ini dengan Pak Amir sangat bermanfaat ya bagi diri Makci, dan Makci juga harapkan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kita akhiri perbincangan kita ini Pak Amir, meskipun Makci ini masih banyak lagi nih pertanyaan-pertanyaan Pak Amir. Nanti kita sambung lain waktu. Lain waktu. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Amir. Sampai berjumpa teman-teman di vlog cerita Makci Linda di episode yang akan datang, dan kita pasti akan berbincang-bincang lagi dengan Bapak Amiruddin Ar-Rahab yang sekarang adalah Wakil Ketua Komnas HAM. Terima kasih Pak Amir. Terima kasih ya. Linda. Terima kasih. Ternyata ada satu kemenangan ataupun keberhasilan ya setelah sekian panjang 15 tahun dalam kasus Papua. Pada akhirnya akan terjadi pengadilan HAM ya dalam kasus Papua. Dan ini sebetulnya satu momentum hak asasi manusia juga dalam kasus Papua yang harus kita hargai. Sangat menarik Pak Amir, tadi kembali kita membicarakan tentang kasus Papua ya. Dan sekali lagi saya juga ingin menanyakan pendapat Pak Amir ya, kembali lagi kepada orang-orang yang juga sebagian mendukung Papua untuk menjadi sebuah negara berdaulat ataupun negara merdeka, ada juga yang sebagian lagi ingin agar tetap menjadi bagian dari negara kita. Lalu ada juga yang kemudian membandingkan antara Papua dengan Timor Leste. Dan kemudian ada yang mengatakan bahwa kasus Papua itu sangat berbeda dengan Timor Leste. Tapi ada juga yang kemudian mengatakan, mengapa Timor Leste bisa dan Papua tidak? Kalau pendapat Pak Amir sendiri,
apa sebetulnya perbedaan ataupun persamaan di dalam dua kasus?